Kedua pelaku tidak bisa berkilah sebab petugas menemukan barang bukti kulit harimau dan anggota tubuh harimau lainnya yang ditaruh di dalam sebuah kotak. Nah, itu tadi merupakan salah satu cuplikan kasus yang berisi tentang jual beli tulang satwa liar. Jika di Catching Up with Makahi sebelumnya kita membahas mengenai eutanasi hewan yang disalahgunakan, untuk Catching Up with Makahi kali ini atau CUI akan membawakan tema yang cukup sering diperbincangkan, yaitu jual beli tulang satwa liar. Jadi kira-kira gimana sih perspektif teman-teman kedokteran hewan mengenai kasus ini? Langsung aja kita tanyain yuk. Halo semuanya, kenalin aku Katarina Abita dari Angkatan 2024. Untuk pertanyaan pertama, menurutku karena itu juga tindakan ilegal, jadi ada dasar-dasar hukum yang nggak dipenuhi. Jadi pastinya tindakan tersebut salah atau harusnya nggak dilakukan oleh para pemburu satwa liar atau satwa langka. Halo semuanya, kenalin aku Alif dari FK UNER dan aku dari Angkatan 2023. Oke, kalau menurut aku dan juga mungkin banyak orang juga udah tahu ya apa sih motif dari oknum-oknum tersebut melakukan hal tersebut, jadi karena kan finansial gitu, karena mereka juga ingin untuk mendapatkan uang yang sebanyak-banyaknya, karena kan kita tahu ya kalau harga dari organ atau mungkin bagian tertentu dari hewan kan mahal, jadi mereka melakukan itu untuk mendapatkan uang yang banyak. Halo semuanya, kenalin nama aku Marata Desuna Tawang dengan NIM 16122114, aku dari Angkatan 2020. Oke, untuk dampaknya dulu ya, mungkin dampaknya itu seperti yang kita tahu kan ada penyakit zoonosis yang bisa menular hewan, manusia. Nah, kita kan nggak tahu tuh apakah tulang ini itu terbebas dari penyakit-penyakit atau enggak. Kan zoonosis kan dia ada yang bisa bertahan di tubuh hewan hingga bertahun-tahun gitu kan. Nah, itu salah satu dampaknya bisa terkena zoonosis. Terus abis itu kepunahan hewan juga menjadi salah satu dampak penjualan tulang ini. Lalu untuk solusi sebagai calon dokter hewan, mungkin dari aku sendiri kita bisa sosialisasi ke masyarakat mengenai hal ini. Kita bisa edukasi bagaimana pentingnya konservasi hewan liar dan tidak boleh diperjualbelikan seperti itu. Lalu menurut kebanyakan teman-teman, aku dan teman-teman, kenapa di Indonesia ini tidak ada hukuman yang spesifik kepada orang-orang yang jahat kepada hewan, itu karena kurangnya payung hukum yang benar-benar spesifik menghukum para oknum-oknum ini. Jadi mungkin hukum di Indonesia mengenai hewan itu bisa dipertegas lagi seperti itu. Mungkin seperti itu aja. Nah, oke Sobat Cuy, setelah kita banyak mengetahui opini dari teman-teman kedokteran hewan, dari tema yang kita bawakan ini dapat disimpulkan bahwa kegiatan jual beli tulang satwa liar ini sebenarnya ilegal dan dilarang ya teman-teman. Karena selain mereka memperjualbelikan tulang itu sendiri, mereka juga memperburukan hewan tersebut dan akan menimbulkan kepunahan dari si satwanya sendiri. Nah, selain itu, pelaku ataupun oknum yang melakukan tindakan tersebut ini juga melanggar hukum yang ada dan akan dikenakan hukuman ataupun sanksi